teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kendala dan solusi dalam pengorganisasian pendidikan di sekolah negeri dan swasta. Perkenalkan, saya Intan Nuraini dengan NIM 061. Baik, langsung ke pembahasannya. Saya mulai dengan kendala dan solusi dalam pengorganisasian pendidikan di sekolah negeri. Yang pertama ada A. Sumber daya manusia. 1. Kualitas guru. Rendahnya kualitas guru menjadi kendala utama. Hal ini meliputi kurangnya kompetensi pedagogik, profesionalisme yang rendah, dan kurangnya motivasi, kurangnya pelatihan berkelanjutan, dan sistem pengembangan profesional yang efektif memperparah masalah ini. Yang kedua ada kurangan guru. Banyak sekolah negeri, terutama di daerah terpencil, mengalami kekurangan guru, terutama di bidang studi tertentu. Kekurangan ini menyebabkan beban kerja guru yang ada menjadi sangat berat dan berpotensi mengurangi kualitas pengajaran. Dan yang ketiga ada tingkat kepuasan kerja guru. Rendahnya tingkat kepuasan kerja guru yang disebabkan oleh gaji yang relatif rendah, beban kerja yang tinggi, dan kurangnya apresiasi dapat berdampak pada kinerja dan motivasi mengajar. Guru yang tidak puas cenderung kurang bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Serta yang keempat ada kurangnya tenaga kependidikan. Kekurangan tenaga kependidikan seperti pustakawan, laboran, dan tata usaha juga mempengaruhi kelancaran operasional sekolah. Kurangnya tenaga pendukung ini dapat menghambat proses pembelajaran dan administrasi sekolah. Solusi untuk mengatasi kendala sumber daya manusia ini adalah 1. Program pelatihan profesional yang berkelanjutan untuk guru. 2. Peningkatan kesejahteraan guru, termasuk peningkatan gaji dan tunjangan. 3. Rekrutmen guru yang berkualitas dan berpengalaman. 4. Peningkatan jumlah tenaga kependidikan. B. Sumber daya keuangan. Yang pertama, anggaran yang terbatas. Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk sekolah negeri seringkali terbatas, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Keterbatasan anggaran ini menghambat pengembangan sarana dan prasarana sekolah, pengadaan buku dan alat peraga, serta pengembangan program sekolah. Yang kedua, sistem penganggaran yang tidak efisien. Sistem penganggaran yang rumit dan birokrasi yang panjang seringkali membuat proses pengadaan barang dan jasa menjadi tidak efisien dan memakan waktu lama. Hal ini menyebabkan program-program sekolah terhambat. Solusi untuk mengatasi kendala ini adalah 1. Peningkatan anggaran pemerintah untuk pendidikan. 2. Peningkatan efisiensi sistem penganggaran. 3. Penggalangan dana dari berbagai sumber, termasuk masyarakat dan dunia usaha. C. Sarana dan prasarana. Yang pertama ada keadaan bangunan sekolah yang rusak. Banyak sekolah negeri yang bangunannya rusak dan tidak layak, sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Ruang kelas yang sempit dan kurangnya fasilitas penunjang lainnya juga menjadi masalah. Kedua, kelengkapan fasilitas yang minim. Minimnya fasilitas penunjang seperti perpustakaan, laboratorium, dan lapangan olahraga juga menjadi masalah. Hal ini menghambat pengembangan potensi siswa dan kualitas pembelajaran. Ketiga, akses teknologi yang terbatas. Akses teknologi yang terbatas, terutama di daerah terpencil, menjadi kendala dalam penerapan pembelajaran berbasis teknologi. Kurangnya komputer, internet, dan perangkat lunak yang memadai menghambat proses pembelajaran yang modern dan inovatif. Solusi untuk mengatasi kendala ini adalah 1. Rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah yang rusak. 2. Pengadaan fasilitas penunjang pembelajaran yang memadai. D. Kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, kurikulum yang kaku. Kurikulum yang kaku dan kurang relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman dapat menghambat kreativitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kedua, metode pembelajaran yang tradisional. Metode pembelajaran yang masih banyak mengandalkan metode ceramah dan kurang berorientasi pada siswa, student-centered learning menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
Solusi untuk mengatasi kendala ini adalah 1. Pengembangan kurikulum yang lebih relevan dan fleksibel. 2. Penerapan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. 3. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Faktor eksternal. Yang pertama, dukungan masyarakat yang minim. Dukungan masyarakat terhadap sekolah negeri masih kurang optimal. Kedua, lingkungan sosial yang tidak mendukung. Lingkungan sosial yang tidak mendukung pembelajaran, seperti tingkat kemiskinan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Solusi untuk mengatasi kendala ini adalah 1. Peningkatan kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu kendala dan solusi dalam pengorganisasian pendidikan di sekolah swasta. Kendala finansial dan sumber daya. Yang pertama, ada keterbatasan dana. Sekolah swasta seringkali mengalami keterbatasan dana operasional yang berdampak pada kualitas sarana dan prasarana, gaji guru, pengembangan kurikulum, dan program-program pendukung lainnya. Keterbatasan sarana dan prasarana. Kurangnya dana berimbas pada keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, seperti laboratorium yang kurang memadai, perpustakaan yang minim, koleksi, teknologi informasi yang usang, dan ruang kelas yang sempit. Kesulitan memperoleh tenaga kependidikan berkualitas, gaji yang relatif rendah dibandingkan sekolah negeri atau sekolah swasta. Unggulan membuat sekolah swasta kesulitan menarik dan mempertahankan guru yang berkualitas dan berpengalaman. Berikut adalah solusi untuk kendala ini adalah 1. Diversifikasi pendanaan. 2. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. 3. Optimalisasi penggunaan sumber daya. B. Kendala manajemen dan tata kelola. Yang pertama, kurangnya profesionalisme manajemen. Beberapa sekolah swasta masih kekurangan manajer yang berpengalaman dan memiliki kompetensi dalam manajemen pendidikan. Kedua, kelemahan sistem administrasi dan keuangan. Sistem administrasi dan keuangan yang lemah dapat mengakibatkan kebocoran dana, inefisiensi operasional, dan kesulitan dalam pertanggungjawaban keuangan. Yang ketiga, kurangnya partisipasi stakeholder, keterlibatan orang tua, komite sekolah, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sekolah seringkali kurang optimal. Dan solusi untuk mengatasi kendala ini adalah 1. Peningkatan kompetensi manajemen. 2. Penguatan sistem administrasi dan keuangan. 3. Peningkatan partisipasi stakeholder. C. Kendala kurikulum dan pembelajaran. Pertama, ada kesulitan adaptasi terhadap perubahan kurikulum. Sekolah swasta terkadang mengalami kesulitan dalam beradaptasi terhadap perubahan kurikulum nasional maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kualitas pembelajaran yang tidak merata. Kualitas pembelajaran di sekolah swasta dapat bervariasi, tergantung pada kompetensi guru, metode pembelajaran yang digunakan, dan ketersediaan sumber belajar. Ketiga, kurangnya inovasi dalam pembelajaran. Beberapa sekolah swasta masih menggunakan metode pembelajaran konvensional yang kurang inovatif. Solusi untuk mengatasi kendala ini adalah perubahan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, pemanfaatan teknologi. Kemudian yang terakhir adalah D. Kendala eksternal. Pertama, persaingan yang ketat. Sekolah swasta harus bersaing dengan sekolah swasta lain dan sekolah negeri untuk mendapatkan siswa. Persaingan ini semakin ketat di daerah perkotaan dengan banyak pilihan sekolah. Kedua, perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dapat berdampak pada operasional sekolah swasta, misalnya perubahan regulasi tentang izin operasional, kurikulum, dan pendanaan. Yang ketiga, ada tantangan sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya di lingkungan sekitar sekolah juga dapat mempengaruhi proses pendidikan, seperti tingkat pendidikan orang tua, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Solusi untuk mengatasi kendala ini adalah pengembangan program unggulan, kerjasama dengan lembaga pendidikan lainnya. Baik, sampai di sini presentasi saya.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih.